Bagaimana sih caranya kita memilih topik skripsi yang menarik dan relevan? Tentunya ini akan mempermudah saudara ketika nanti berhadapan dengan dosen pembimbing. Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan informasi cara kita memilih topik yang menarik dan relevan, yang tentunya nanti akan mempermudah saudara itu untuk berhadapan dengan dosen pembimbing ya. Dan kemungkinan besar kalau Anda melakukan tips-tips ini itu bisa judul saudara itu atau topik saudara itu langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk selalu menonton video-video saya, ya, baik itu video ini maupun video-video yang lain secara full. Jadi nanti biar apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa saudara pahami secara keseluruhan. Nah, kembali kepada inti pokok dari apa yang kita akan bahas pada video kali ini, di mana kalau kita memilih topik skripsi yang menarik ya dan relevan itu tentunya merupakan langkah yang penting dalam kita menyelesaikan skripsi kita ya, dan nantinya akan menyelesaikan studi sarjana kita. Nah, topik yang menarik ini dan relevan itu akan membantu saudara mempertahankan motivasi dan minat selama mengerjakan skripsi, serta bisa memperoleh hasil yang tentunya memuaskan. Nah, ada beberapa tips ya untuk kita bisa memilih topik penelitian yang menarik dan relevan. Yang pertama, ini adalah pemilihan topik harus sesuai dengan minat atau passion saudara. Nah, pada video-video saya sebelumnya seringkali sudah saya sampaikan bahwa kalau Anda memilih topik itu disesuaikan dulu dengan Anda itu minatnya di mana sih? Ya, jatuh cintanya di mana? Passionnya di mana? Disesuaikan dulu dengan itu, ya. Jadi kalau Anda sudah menentukan bahwa saya itu minatnya di bidang A atau di bidang B, nah itu akan mempermudah saudara untuk lebih mudah mendapatkan topik penelitian. Jadi pilihlah topik yang sesuai dengan minat saudara atau passion saudara ya. Jadi Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk meneliti dan menulis tentang topik skripsi Anda yang tentunya sesuai dengan topik yang sesuai dengan passion ataupun sesuai dengan minat saudara, dan tentunya yang menarik dan bisa memotivasi Anda untuk selalu menulis. Kemudian yang kedua itu adalah pilihlah topik yang relevan dengan jurusan saudara. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena ada kalanya ya, ketika saya menemukan beberapa kasus mahasiswa itu, baik itu dari mahasiswa saya sendiri ataupun yang DM ke Instagram saya ataupun chat melalui kolom komentar, itu seringkali mahasiswa kebingungan ketika mereka mau melakukan penelitian dan tidak sesuai dengan relevan dari jurusannya ya. Oleh karena itu, ketika saudara mau memutuskan ya untuk menentukan sebuah topik penelitian, bisa saudara komunikasikan dulu dengan dosen pembimbing ya. Jadi pastikan bahwa topik skripsi yang Anda buat atau yang Anda nanti akan ajukan itu sesuai dengan jurusan atau program studi Anda. Nah, ini akan membantu saudara dalam menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi akan mempercepat proses saudara menulis tugas akhir tersebut. Tentunya tugas akhirnya nanti hasilnya akan lebih baik dan juga akan mempersiapkan saudara untuk karir ke depannya tentunya ya. Jadi kadangkala ya kalau di dalam dunia kerja itu kita akan ditanya sama bos-bos kita ya sebelum kita melamar pekerjaan ya, atau pada saat kita melamar pekerjaan. Skripsimu tentang apa? Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita harus bisa menceritakan secara garis besar skripsi yang kita tulis selama kita mengerjakan skripsi. Kemudian yang ketiga itu, periksa kepentingan penelitian di bidang Anda. Nah, dari mana? Nah, Anda bisa cari tahu tentang topik-topik riset terbaru ya yang populer di bidang saudara. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa carilah topik-topik
atau mau mencari informasi itu dari jurnal-jurnal internasional. Ini akan dapat dengan mudah membantu saudara dalam memilih topik skripsi yang relevan, ya, dan juga memungkinkan Anda itu untuk melakukan penelitian dan memberikan kontribusi yang baru di bidang tersebut. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah diskusikan dengan dosen pembimbing saudara. Nah, di video saya yang lain, seringkali saya sampaikan bahwa peran dosen pembimbing ini sangat penting untuk kelancaran dalam Anda menulis skripsi. Saya garis bawahi ya, saya ulangi bahwa peran dosen pembimbing ini sangat penting untuk kelancaran saudara dalam menulis skripsi. Nah, kenapa demikian? Karena dosen pembimbing ini nanti akan mengarahkan saudara seperti apa ya kita harus menulis. Nah, bicarakanlah dengan dosen pembimbing saudara untuk mendapatkan saran tentunya tentang topik-topik yang menarik dan relevan. Ada kalanya juga dosen pembimbing itu menawarkan ke mahasiswanya untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, biasanya kalau yang semacam itu adalah dosen pembimbing yang memiliki proyek penelitian. Jadi, segala sesuatunya itu sudah disiapkan oleh dosen pembimbing. Ya, biasanya ditawar-tawarkan itu. Kemudian yang kelima, tinjau literatur yang relevan. Nah, ini penting sekali demi kelancaran saudara menulis skripsi. Nah, literatur-literatur yang relevan ini tentunya harus sesuai dengan bidang ya, untuk memperoleh pengalaman yang lebih baik tentang topik yang menarik ya dan penting. Artinya, ketika saudara menulis skripsi, itu diusahakan sumber sitasiannya itu atau sumber kepustakaannya itu harus lebih banyak bersumber dari jurnal ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Tetapi kalau saya lebih menyarankan ke jurnal internasional ya, karena jurnal internasional itu informasinya lebih up to date ya. Kemudian yang keenam, itu pertimbangkan sumber daya dan ketersediaan data ya, dimana pastikan bahwa sumber daya dan data yang diperlukan itu tersedia untuk menyelesaikan penelitian skripsi saudara. Jangan sampai Anda sudah melakukan penelitian, ternyata sumber datanya kurang, gitu. Jadi pastikan betul-betul apa yang Anda harus kumpulkan ya. Pastikan juga bahwa Anda memiliki akses ke perpustakaan dan sumber daya lain yang diperlukan, tentunya untuk menyelesaikan penelitian Anda, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu Anda harus mempertimbangkan manfaat dari topik skripsi Anda. Nah, pertimbangan manfaat yang Anda dapatkan itu atau yang Anda peroleh dari topik skripsi Anda, misalnya topik skripsi yang menarik dan dapat membantu saudara itu memperoleh pekerjaan ataupun mengembangkan keterampilan yang diperlukan di masa yang akan datang. Jadi ketika Anda menulis skripsi, ketika Anda sedang menyelesaikan skripsi, setelah Anda lulus, itu ada keterkaitan dengan pekerjaan di masa yang akan datang yang akan Anda kerjakan. Itu jauh lebih bagus, ya. Oleh karena itu, ini kaitannya dengan yang poin pertama tadi. Kalau Anda memilih topik penelitian yang relevan, ya, kalau Anda memilih topik penelitian yang sesuai dengan minat saudara, maka Anda sebenarnya secara tidak sadar itu sudah menentukan bahwa besok itu saya akan bekerja di bidang ini, gitu, ya. Nah, memilih topik skripsi yang menarik dan relevan itu tentunya bukan sesuatu hal yang mudah. Itu memerlukan waktu ya dan pemikiran yang cermat ya. Dimana dengan kita melakukan riset dan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang ada, yang relevan, nah Anda dapat memilih topik skripsi yang tepat dan sukses menyelesaikan tugas akhir Anda. Nah, saya kira itu adalah beberapa tips yang berkaitan dengan cara kita memilih topik skripsi yang relevan dan menarik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang berjibaku dengan mencari topik penelitian. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.